Dan juga ya rusak dong nanti. Aku kan harus pakai handphone buat jualan juga. Sama TikTok ini kan ada lagi nanti kita tanggal kembar. Payday sale udah nih sampai tanggal 29. Terus nanti ada lagi. Pokoknya di schedule jualan itu bisa 3 minggu sendiri, say. Harus wajib. Seperti itu. Gitu. Makanya ya memang lah udah resiko ya kalau kita kepalang basah udah terjun dalam satu kasus, ya pastinya harus siap handphone Si siapa. Jaka Iya, terus juga harus ngapain tuh bisa. nyari bahan tuh pasti tuh. Iya benar. Minggu ya pasti duduk di sana lah. Kalau di row kedua nggak bisa ya row ketiga. Udah gitu aja, gampang kan. Yang penting row pertama sudah jelas. Siapa tahu memang ada banyak keluarganya datang. Mam, aku mau tanya ini aku lihat pakai akun satu ini siapa, Mam? Siapa saya? Ini dari ininya Mami loh, Mamski. Anak-anak. Oh iya, kasihan nangis. Nggak, itu aku ini aja ambil dari akun siapa tuh yang aku kasih kredit kan. Jadi dia lagi penjual ini, say Yakult kayaknya, kasihan. Kehujanan, nangis, betapa. Maksud aku dari cerita postingan aku itu, kita nih yang udah penjual, bekerja, berdagang dengan cara yang baik, mencari uang itu betul-betul kita hargai dengan keringat kita, dengan lelahnya kita. Tapi ada satu sisi di mana si mafia ini dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya, itu yang aku nggak suka sekali statementnya FS ya. Dengan modal yang sekecil-kecilnya, itu seperti sangat-sangat amoral buat aku. Aku nggak suka dengar kayak gitu. Nah itu aku posting itu untuk lihat perjuangan orang yang bekerja dengan halal, setengah mati untuk dapat jual 1, 2, 3 barang di tangannya dia. Oh, aku pikir Mamski itu tahu orangnya gitu. Enggak, sayang, itu motivasi kan. Dia beredar itu video itu. Dinaikin nggak tuh Jaka tuh? Naikin aja, saya penasaran sekali, biarin aja. Jaka mau apa, Jaka? Tuh ditanya Mamski dijawab tuh Jaka. Apa, Jaka? Habis singsong juga. Ini masalahnya ada artis Jaka yang bener aja ya. Yang malu-maluin. Ngomong juga yang bagus-bagus Jaka kalaupun mau Iya, naik. dia itu suka Jaka ngomong mau kasar apa? loh. Jangan Sampai dokter jangan seakan namanya, saya nak udel kalau naik Togar aja ngomong. sampai dikata-katain loh. Aku jengkel kali Mbak Dia. Padahal kita nggak ada ngata-ngatain orang. Iya, makanya Kasil kemarin itu marah Bang Senses gitu. Terkait Oh, iya juga. Ya. terkait oknum yang lawyer yang sebenarnya tahu dengan kasus ini. Nah, kapasitas mereka untuk meluruskan dan membenarkan apa yang terjadi, malah mereka gitu Betul. bertolak belakang gitu. Karena apa? Mereka sudah berada di kubu sebelah gitu. Jadi bisa dilaporin itu. Enggak, Jadi siapa bisa tahu si dilaporin. Jaka sudah Ya. si Jaka udah dapat hidayah, terus berubah pikiran. Kita kan nggak tahu. Tapi kalau Jaka katanya udah berubah pikiran Bang Senses. Dapat hidayah. Ya, coba dulu siapa tahu dia sudah berubah dapat pikiran, hidayah, kasih dia dulu berubah pikiran kesempatan. sampai Jadi Karena kita Jaka juga sekarang- profesional ya. Ya. Nanti kalau udah Tapi kalau memang ya kalau memang dia bagaimana ketua? Bagaimana ketua? kalau Aku misalnya cari udah nggak ada tuh, nggak apa-apa deh, naikin deh. Mana orangnya? nanti kalau ternyata dia blingsek, Bener ya. tempalin. Coba Ya kalau dia belum seks Nggak pentalin bisa. aja. Soalnya gini, aku bertanggung jawab dong. Aku manggil Mamski kok. Iya. Ya kan? Boleh, mau dengar. Oke, mana orangnya udah nggak ada ini. Ya orang udah nggak ada, gimana sih? Baru. Berisik kali dia naik-naik. Aku pertama kali itu marahnya tuh sama dia tuh ngata-ngatain inilah pengacara inilah dikatain goblok dikedein mulutnya. Bang Fahmi itu yang paling parah tuh. Aduh, jangan kamu ngatain dokter. Pak Togar, pengacara Togar itu aja habis dikatain goblok lah dikatain ih. Enggak, yang Bang Fahmi yang paling parah. Teman sama dia udah aku share, tapi aku punya screenshotannya, videonya. suka nyerang personal mereka tuh. Ngapain sih terlalu sombong ngata-ngatain orang? Belum tentu kamu lebih Apalagi baik yang dari satunya. orang. Yang satunya itu teriak-teriak Save Mail apa itu, memalukan sekali itu. Sebenarnya gini Gak ya, ada. mereka kan Itu mereka itu parah itu. Sebenarnya gini ya, mereka kan satu profesi ya. Sebenarnya tidak boleh saling berbicara kasar, menjatuhkan
mengucapkan kata-kata kasar ke ini ke Iya, benar, benar, Kalau benar. ke kita ya udahlah biarin aja, kita anggap aja orang sedeng, tapi ke satu profesi lo janganlah. Benar. Iya, ini mesti dikasih tahu lagi ya. Saya kerja di TikTok itu sebagai e-commerce host. Jadi wajib buat saya jualan, wajib saya buka keranjang kuning. Kalau kamu nggak beli, donatur dilarang ngatur ya, keluar aja. Asik. Iya, tahu nggak? Kamu udah bacot kau aja komen-komen dapat 2.000 3.000 perak. Kita yang suruh jualan yang udah kerja sama official sama TikTok nggak boleh. Kau siapa yang punya TikTok? Nah, itu Sirik dia ya, tuh. sirik. Nggak bisa ngasih Malu-maluin uang, kan? sirik. Iya, Enak coba ini orang malu-malukan. ini siapa ini? Mana akunmu sini? Ku bawa ke lantai 20 kantor TikTok ya. Bumi air api udara nih siapa? Coba aku lihat dulu. Aku screenshot dulu. Bumi api air udara. Yang satunya Bang John ini parah juga ini. Iya, kau pikir kau siapa? Aku bawa nanti ke lantai atas ketemu dengan departemennya TikTok e-commerce. Akun-akun yang merasa keberatan seorang host e-commerce TikTok berjualan dengan keranjang kuning, silakan akunnya saya ambil, saya kasih ke atas, saya report ke atas. Selama TikTok tidak melarang untuk berjualan dalam live, tidak berhak siapapun melarangnya. Ini ada yang nanya, duduk di mana minggu depan? Ya, duduk di pangkuannya Net Cinta. Anjay. Jangan, itu bau mulut itu. Aduh, gigi udah kemana ya Allah. Iya, makanya gitu. Mereka Insan tidak duduk sadar di situ, gitu. say. Momski itu nggak ada kesalahan dan teman-teman yang lain. Lo sebenarnya harus benerin, ngingetin RG, mamanya jangan dudukin bendera, gitu aja. Itu kalau kena ada yang ngelapor itu kelar itu. Ada aja yang ngelapor kelar itu. Karena di 2012 kan duduk kayak begitu. Siji duduk, seharusnya lu nanya gitu ke diri lu. Lu ada kursi nggak di rumah? Nah itu. Momski Paling juga itu dia udah untung banyak. Dia udah typing itu udah Momski lebih tuh dari- banyak kursi tuh. Momski banyak kursi malah duduk di lantai dia. Bukan, dia sebenarnya itu dia cuma copy paste. Dia udah hitung, dia udah untung banyak dari live kita. Dia udah typing tadi aku udah berapa banyak itu. Udah cair dia. 2.000 kali 100 cuma 20.000. Iya lumayan kan buat beli rokok, iya kan? Rokok 50.000, Man. Iya, nggak tahu deh gua nggak ngerokok soalnya. Maaf ya, basar Miss Queen ya, basar Miss Queen ya. Kita aja dirugikan juta-jutaan nggak pusing gitu. Lu menghina orang hanya dapat 2.500 sudah masuk neraka nggak dapat apa-apa. Karena nggak punya skill dan nggak bisa punya room life kayak kita, makanya Rezeki mereka lo lagi Iya. sulit, rezeki juga jadi seret ya toh. Ngata-ngatain orang, memfitnah orang. Aduh. ya itulah. Temen-temen gua aja sampai gedek sama gua karena gue itu terlalu apa ya, tidak mendewakan yang namanya uang gitu. Tapi lu gitu udah 2.500 mendewakan sampai menghina orang, kasihan kau. Itulah kerjaan yang paling nomor Ini bahasa Bawah. apa nih bahasa? minus kerjaan minus itu ya. Jangan sampai ya Allah. Kita iya kita aja menghargai gitu. Iya. Jadi Momski, di belakang Momski banyak lah orang yang akan jadi itu. Iya. Nggak usah Fans Niki itu pasti akan menjadi garda terdepan yang menyuarakan. Iyalah. Mamski, Bunda Tessa itu tuh pasti kok, Mam. Iya. Makanya Nggak kayak ada yang kemarin namanya uang transportasi, nggak ada uang makan bakso, nggak ada. nggak ada. Justru paling sulit untuk Ikhlas menjatuhkan semuanya. orang yang tidak dibayar tapi mau ikhlas untuk datang. Itu sulit dijatuhkan itu. Netizen yang ngomongnya macam-macam, aku kasih tahu ya. Cara berbicara kalian itu menunjukkan kualitas siapa diri kamu sebenarnya. Itu loh. Kita yang dikatain SDM rendah, ternyata kalian itu loh yang SDM-nya rendah. Udah menunjukkan kan dengan tapping-tapping gini kualitas dirinya siapa mereka. Dia mah udah nggak mikirin kualitas, mikirnya cair. Kalau cair. Dan Mikirnya nanti duit, duduk say. ditanya, Pikirnya nasi bungkus. Welcome. Kalau Cuma cair. mikir nasi bungkus, uang receh, kan kayak begitu, say. Pas Tapi di kalau cair, emang pasti cair. pasti, karena kan jadi begini, teman aku itu dia usahanya ngumpulin anak-anak alay. Jadi anak alay ini dikasih job untuk jadi tamu undangan di TV, jadi pendemo,
orang bayaran lah, tamu bayaran, juga termasuk buzzer. Dia yang bocorin ke aku, anak-anak gue pakai bukan robot ya, buzzer gue itu pakai HP di sendiri pribadi. Per orangnya itu typingan tuh 2.000 sampai 3.000 perak. Gue bilang anjrit murah banget. Ternyata semurah itu. Akunnya biasanya kosong dia. Lihat, dia cuman ada gambar nggak jelas. Gimana yang nonton TV bisa dihitung jari? Sekarang kita aja TV aja ada berapa nggak pernah kita nonton. Ini lihat TV aku nggak ada. Nggak ada nonton. Nggak nyala Aku Coba. kalau bukan smart TV males Mamski. Iya, itu kita nggak, itu betul kok. Aku sebenarnya sedih ya. Aku 5 tahun yang lalu, aku masih belum bisa terima kenyataan. Jujur kenapa aku masuk TikTok? Jadi ada satu manajer yang biasa tanganin iklan, dan dia bilang waktu itu main ke sini. Dia bilang, Mams, udah main TikTok belum? Enggak, aku bilang ngapain? Gue kan syuting. Waktu itu 5 tahun yang lalu, memang masih syuting, masih sebelum corona. Jangan Mam, jangan begitu. Mamski harus main sosmed. Kan ada ego, iya tetap aja masuk ke TikTok juga. Loh kok bisa begitu? Kalau kita di dunia entertainment itu, semakin kita viral masuk di semua sosial media, berarti Kak Mamski eksis. Gue kayak ditampar karena jujur gue males banget belajar lagi. Aduh, gue bilang kayaknya gue udah nyaman di TV, udahlah nggak bisa Mam, nanti Mamski lihat. Betul, dia bilang. Langsung aku buka buat akun TikTok tahun 2020 bulan November. Dari situ aku mulai main TikTok. Ternyata meledak kasus Vanessa Angel. Itu iya, itu semeledak-meledaknya Oh, ini yang dimaksudnya. Ternyata memang kita itu memang harus ada di mana-mana. Dan aku emang gak main YT kan, aku gak main YT. Jadi ya udah TikTok inilah sama Igoy yang aku mainkan. Aku pelajari, aku dalami. Akhirnya emang bisnis, emang akhirnya kita berjualan juga di TikTok karena bagian dari pekerjaan. Gitu loh. Seperti itu. Kayak kita kalau udah ikut agency, itu kita harus live, harus ini, harus itu sama. Iya. Emang udah followers aku dari yang Vanessa Angel udah langsung naik sampai hampir 900 ya, langsung 900. 600 dulu, terus tambah lagi waktu yang kita bikin berita-berita yang kayak Koko berita viral, terus kita juga ada pemberitaan yang memang pas banget sama netizen gitu loh. Kadang-kadang kan ada pendapat kita yang berseberangan sama netizen, tapi alhamdulillah apa yang aku pikirkan bisa sama-sama dengan netizen gitu loh, mewakili netizen. Nah itu langsung netizen semua ikut, pengen tahu, pengen denger lagi nih Mamski. Apalagi follower aku emak-emak kan, 80% tadi Mamski udah cerita. Jadilah lebih kondusif lagi buat aku dengan entertainment campur e-commerce. Seperti itu. Ini aku kalau yang kalian bisa tangkap, silakan ambil ilmu ini ya, Kalau yang nggak bisa diselamatkan stadium 5 udah. Jadi begini, kalau seandainya saya sama Mamski itu kalian salahkan membahas yang viral-viral, kalian tutup dulu itu loh, silet, apa namanya kayak gitu-gitu, rumpi no secret. Nah itu bicarain orang setiap hari tuh. Betul. Gak usah ada ilmu jurnalistik. Kan mereka bilang, ngapain ikut campur? Mamski jawab, kalian ini nggak belajar jurnalistik ya? Dimana kita itu pasti ikut campur dalam hal apapun pemberitaan yang sudah viral. Kalau yang namanya gibah gitu kan, hey, gibah itu kalau kamu omongin mertua kamu, itu gibah. Kamu omongin sesuatu yang tidak benar, itu gibah. Itu gibah, kamu omongin tetangga kamu gosipin dia, itu gibah. Tapi kalau namanya kita bicara hal viral yang sudah menjadi pemberitaan nasional, itu sudah ada dalam ilmu jurnalistik. Jadi nggak usah kalian kayak orang yang belum makan bangku sekolahan gitu loh. Bicara tuh pakai ini. Mana ada gibah kalau kita udah membicarakan suatu berita nasional. Sudah masuk TV One loh kasus Nikita ini. Masuk TV One loh, udah diberitakan di mana-mana.
Jadi wajar kalau kita bicarakan ini sebagai pembahasan. Sekarang Mamski Justru sangat berbahaya kalau ada seorang anak bangsa yang tidak peka yang terjadi di negara kita ini. Sangat berbahaya. Benar. Gitu loh. Jadi Betul. kalian itu apa sih, di mana sih kalian punya gini? Nah, kalau tidak ada kami-kami ini, kasus yang apa tenggelam kalian tahu seperti itu. Betul. Atau pemberitaan berat sebelah. Ya, Tidak ada pembandingnya, tidak ada pembandingnya, pengimbangnya. bahaya. Bahaya, enak aja lu. Itu Terus aku tujuannya. itu daripada aku mentingin perasaan kalian, saya lebih mentingin nasib bangsa ini mau dibawa kemana gitu loh. Yes, betul sekali. Udah kayak Pak Prabowo belum? Sudah 10% lagi kau mirip, nah. Ya. Demonya sudah. Oke gas tambah 2. Oh, itu juga aku viral banget tuh waktu aku ini Oke Gas loh. Wow. Wah, gila itu viralnya luar Mamski, biasa. saya punya akun gitu yang satunya itu 500.000 lah kan. Gara-gara Oke Gas itulah aku kena ban. Aku masalah si siapa si Foni Korela yang itu setiap hari ada counter tentang Pak Prabowo, besoknya saya serang balik. Sampai aku Mamski diasu-asuin sama orang, diancam-ancam mau dihilangkan. Allah, Iya. Makanya ya, tapi lucu memang sosmed ini ya. Dimana ada satu kasus yang viral itu pasti euforianya luar biasa. Tapi buat teman-teman influencer juga yang lagi nonton nih, lagi pengen coba-coba punya akun. Memang TikTok ini nggak bisa disalahkan. Ini ya, karena Mamski udah belajar ya sama mereka, sama TikToknya langsung. Mereka punya mesin itu yang memang ada kata-kata kunci tidak boleh disebut. Makanya banyak plesetan. Tapi kita plesetin juga kayak wow, tahu kan WAW itu kan. Itu udah nggak bisa bilang benar lagi Igoy juga nggak bisa pasti karena mereka update terus. Jadi setiap tahun TikTok punya peraturan diupdate. Nah, hati-hati buat kita, harus banyak sekali kosakata untuk ganti kata atau untuk tidak sensor itu, say. Begitu, dan jangan sering gonta-ganti profil ya. Anaknya Vena kena ban permanen dia karena gonta-ganti profil. Dalam waktu cuma beberapa menit dia ganti nama, dia ganti foto, ulang lagi, langsung dianggap sudah ada pelanggaran. Pokoknya banyak lah ilmu-ilmunya, mungkin yang Mamski bisa share nanti untuk mengamankan akun kita masing-masing. Dan salah satunya juga sebagai akun e-commerce itu juga ada sedikit kekebalannya untuk nggak bisa diserang gitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau kita tetap bicaranya aneh yang kena sensor bisa juga. Kena take down bisa. Pokoknya belajari terus apa yang boleh diucapkan di TikTok ini, apa yang sensitif, lebih baik dihindari sayang-sayang gitu. Baik. Gitu, tuh. Kalian itu cobalah, kalian itu ya yang grup-grup seberang yang Julitawati. Lihatlah kami ini. Kalau kalian lihat dengan mata kebencian, kami itu selalu salah di matamu. Padahal sebenarnya kalau kalian mau lihat dengan sisi cara positif, itu lo positif gitu loh. Iya benar. Begitu. Ya, itulah kok. Oke lah kalau begitu nih kayaknya aku udah harus istirahat ya besok pagi. Siap. Capeknya luar biasa. Tahu nggak hari ini aku live 8 jam nonstop loh. Aduh, hebat, keren. Tambah ini lagi berapa jam kita nih kok? Udah berapa jam ini? Ini di sini ini Berapa 2 jam. Gila 2 jam lagi ngomong. Aduh suamiku bisa ngamuk ini. Tuh ada Bang Play itu di bawah Koko. Bang Dinaikin Ya, tuh. itu si Good Day. Ya udah deh, Tiduran lo, teman-teman. Bang. aku turun ya saya. Ya siap, Mamski. Mamskinya mau terima kasih. turun, abangnya naik. Ibunya tetap semangat Mamski ya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi ya teman-teman semua. Oke. Mamski, makasih banyak ya. Bye good day, bye bye. Bye teman-teman semua. Iya. Bye. Iya, Mamski. Oke. Gila, baru bangun tidur gua. Beb, kita ngomongin Baru bangun ya? lama nih, 1 jam. Ini bisa nggak sofa ini diatur ini?
Jangan Aku banyak di sebelah di cerita, tengah ini bisa. Nggak usah rambutmu kau kena-kenain aku. Wah, aku nggak destian sama kau. Ini di tempat yang kosong di atas ini, di tempat yang Tidak kosong usah. di atas ini aku. Kau nggak usah ada di antara aku dan dia. Udah biarin aja jauh, yang penting aman. Alah. Siapa lagi? Mana nih? Tadi ada drama lo. Mana nih Cici? Naik Ci, kalau mau. Baru bangun lu, Bang. Panggil. Mana Cici? Tadi Iya gila, WA ngantuk aku. banget gua. Share lah. Iya, aku WA, aku Baru, Bu. aku DM. Bentar aku share live-nya ya. Iya, share. Tuh. Gua tadi itu di room siapa ya? Tiduran dia. Terus tuh handphone gua Tiduran di mati. room. Bangun. Mandi dulu, Sudah lama, Bang. Bang Striker. Mandi dulu biar seger. Hah? Aku udah lama nggak Bang, jam ketiduran di lab. segini rematik. Ada yang mau Kalau apa dulu- lagi Bang Strike? Tuh. Gimana kok? Ada yang mau dibagi? PS di sini aja Dibagi. nggak apa-apa mumpung mumpung Apa di itu yang dibagi? sini. Ada yang mau dibagi? Ada Raffi tuh. Emang ada Oh, Raffi ya? dibahas. Oh. Ada sih yang mau dibahas. Yang mau dibahas. Ya. Buzzer, buzzer lagi. Buzzer 2000 gorengan. Dibahasnya seperti inilah. Kalau misalkan kasus itu real ya, kasus itu benar-benar terjadi ya, pasti proses ujungnya juga bagus. Nah, karena ini sudah tercium dipaksakan, makanya kasusnya pun akan kebongkar pada saat dua saksi pelapor. Nah, yang barusan dari host Koko ya, itu yang saya tanggapi ya. Host Koko ini setiap live ya, saya akan sampaikan itu tulus. Jadi jangan dihiraukan pro dan kontra. Karena kalau misalkan ya orang-orang seperti Koko ya seperti Niki gitu ya, orang kan maunya aman. Nah, kasus NM ini ya banyak sekali yang nyorot. Saya terus terang aja pas taunya pas teman-teman di kantor. Ya, nah waktu saya mempelajari dulu, saya masuk ke live-nya lihat yang kubu RG. Saya sama Raffi, Dedi ya ikut ngomong, oh kayaknya ini betul-betul nggak fair gitu ya. Nah, saya lihat makanya pas waktu itu pas jalan ya di komalnya Bang Striker, saya kan itu sempat bilang ya Bang, ini adalah kasus transaksi. Nah, kita harus tunggu adalah saksi kunci, betul nggak? Nah, jadi buat pendukung NM, artinya kalau NM ini salah, ya harus kita akui salah. Tapi kalau NM ini kasusnya dipaksakan, persidangan yang kemarin itu sangat jelas itu. Nah, jadi untuk yang ngerti hukum, pakar-pakar hukum, janganlah membabi buta, setuju nggak? Janganlah memaksakan. Nah, orang awam, orang bisnis, orang awam pun ini ngerti. Ya, harus optimis. Ya, hakim pun 90% pasti akan ketok palu bebas. Sudah pasti. Karena kenapa? Kalimat pemerasan itu harus paham dulu apa sih korbannya, pasti ya betul-betul tidak berkutik. Ini kan enggak obrolan seperti itu. Jadi buat Koko Hiro terus semangat, terus lantang, jangan hiraukan yang tidak pro. Biarin Itu yang masalah rekaman sempat emosi juga aku. Tapi kan Karena tadi memang kesini, oh, sekarang ternyata mereka benar. ini ya Bang Cuan Huan ya, mereka ini sekarang bermain di opini. Jadi ya mereka bermain di opini, kita bermain di data dan fakta. Sudah dua PT yang aku naikkan terkait fakta-fakta yang terjadi pada saat ini ya. Terima kasih. Gini, saya Cantik setuju ya, itu Maharani. gini ya. Ya, itu yang kita harus hati-hati ya. Yang sangat berbahaya adalah kubu sana itu menghalalkan segala cara dan membabi buta. Mereka yang paham hukum pun, nah seperti itu. Nah, kita sekarang ya sampaikan narasi kita yang ilmiah, fakta-fakta, bukti-bukti. Nah, kalau treatment itu tetap produk. Kalau misalnya bisnis, kamu itu bisnis apa? Bisnis treatment.
Orang bengong, apa itu treatment? Mau kapas pun produk, betul nggak? Itu adalah produk. Ya, korek kuping pun produk, seperti itu. Nah, jadi jangan khawatir, hakim pun tahu. Nah, soal yang produk, andai kata tidak ada korban pun yang melaporkan, kalau itu bukti fakta kandungannya berbahaya, itu fatal, hukumnya ada, pidana. Sudah jelas. Jangan sampai dulu nunggu korban, ya kan? Nah, NM ini justru spill. Nah, yang BPOM belum betul-betul memeriksa. Itu jadi biar satu-satu dulu. Dakwaan ini dulu beres, lepas baru kita masuk ke produk. Pasti Bang Fahmi jago lah itu. Dan kalian pahamin, aku pelajarin perkataan dia kemarin terkait 369 itu kan pencemaran nama baik dan akan, ya, ada kata-kata akan membuka rahasia, benar ya? Benar ya? Iya, ya. Nah, sekarang pertanyaanku kembali.